Sik Gus, aja lunga dhisik. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan, wa usulian, wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu, biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati, Pak. Setuju kan setuju? Asal dakain, asal dakain. Andai kan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah saya ya juga mbahnya Nibika juga Mbak Abdul Aziz, mungkin memputuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling aku sergap. Ya yang jelas tuh dari kafat gua yuti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbah Mun tuh sering cerita juga bahasa. Kena aku pengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu Sebelum ngaji. sebelum ngaji. Nah setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya misalnya Mbah Mun baca wadha karo sopa al-musonifu, kamu baca wadha karo musonifu. Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul, Gus maknanya lam tardiman itu apa? Lam tardiman dicari di kamus sudah ada, ternyata itu di hack lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman aja dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu, misalnya di bab hack lam taro nari ngali sopa mar'ah daman ing geteh. Ternyata ngaji Mbah Mun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Mbah Mun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda itu maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serontok alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali, ya berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu. Biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Waduh salah ya. Udah salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya Mbah Mun betul. Ada kiai menolak, nggak tahu apa kakek pergi apa kakek politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kalau gak ada makna ke walang, lawang. Ya walang sini lawang tuh. Mau kalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kalau gak ada makna ke elu. Lah ya wit elu kena gua alu. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget, "Cung kok anduk tuh?" Bareng didelok ndok. Karena kalau pegon kan anduk sama ndok itu padha ae. Padha. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora tuh, yo haram. Ya padha ae kalau gitu nyolong. Nyolong ndok ya haram, nyolong anduk haram. Lu cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, saya datang. Baru itu Zaidan saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia nggak ngerti. Saya datang, saya melihat. Mana orangnya? Kok dibahas-bahas terus itu? Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin muji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan Mbah Mun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika Mbah Mun baca, tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu Mbah Mun karena takut menyalahkan kiai Jawa, kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu kadang diwaca Yasmilu ya apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau di Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bola-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu Yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca Yasmilu. Saya itu menang itu. Kiai Jawa dulu baca Simai itu menang, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dilalah. Falah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial.
Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al Haytami. Kata beliau, dukik tuh bena hajar ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi. Mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggak pun cekap. Pon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi Gus. Sampean ketok kain desa kok kuliah. Kamu tuh kuliah? Oh, nggih. Pun, dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulaini janji. Sekali aja Sekali tak tekno. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja, dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini, kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, enggak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur itu coba Hashim. Orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik. Supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Jika beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat hijrah. Saya bilang kalau ngitung itu porogapit, padahal kita zaman sekolah porogapit itu pantangan. Tapi saya bilang saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Pak? Kalau manggil saya Pak. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya kan 100.000. Setelah 100.000 rubuhnya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Yaitu matematika Arab. Makanya orang Arab itu nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar, ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubuhnya 25 juta. Berarti 2,5-nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubuhul usur. Diusurkan dulu, baru dirubuh. Misalnya 6. 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan. 6, sulusnya 2. Sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuruh. Zakat zuruh itu kan al-usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami, ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100, 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Nah nanti kalau disirami pakai biaya, namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu gak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu, terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Ya itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogapit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubuhnya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Itu sebutan. Kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujatul Islam. Kenapa Imam Anu Syekhul Islam. Kenapa Imam Anu, sahabat Anu, ada Saifullah, ada Asadullah. Itu biar ahli sekali. Karena ini belum tuntas, jadi ya. Berikutnya, insya Allah. Kita mentung akak, ya Allah, moga-moga Gus Bakar gelem kono dong. Saja, tungane Gus Bakar, tungane sampean mandi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur Sayyid. Matur nuwun, sangat matur nuwun, sangat masyaallah niki jelas. Gus Bakar itu enteng, cepet atau diterimanya ku, kenapa jadinya keterangannya cepat dan sebagainya cepat. Oh, enggak ada kayak yang jelimet. Akhirnya apalagi saya mendengar dianya sedang nggak paham. Nah, itu demikian matur nuwun, sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem. Luar biasa kita hanya udah selanjutnya kata Gus kula sak dulu sak santri nek pas dengan donga pas uzlah njaluk ditungak neng ketemu nggih ketemu pun nggih. Sampai itu.
اللهم صل على سيدنا محمد مسؤول بعين الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا فتاح يا خير فاتن افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا نافعه واجعل اعمالنا صالحه واجعل ذرياتنا طيبه واجعل حياتنا حياه مطمئنه مرزوقه سالمه من الافات والبلايا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه الطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حياة الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالعالمين.